Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5211. Meskipun telah menyelamatkan nyawa ibu Nyonya Jenson dan putranya, Charlie masih tetap berterima kasih kepada Nyonya Jenson. Ini karena Nyonya Jenson memberikan sulur anggur leluhur Phoenix tanpa ragu-ragu. Awalnya, Charlie berpikir bahwa wanita tua itu tidak tahu bahwa gelang rotan anggur Phoenix diwarisi dari leluhur dan bahannya langka. Dia mungkin tidak tahu betapa langka dan berharganya itu. Tetapi setelah pertemuan ini, Charlie menemukan bahwa Nyonya Jenson sebenarnya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang nilai gelang sulur anggur Phoenix. Saat itu, Marcius mengambil sulur anggur Phoenix dari leluhur keluarga Jenson dan menyimpannya selama beberapa dekade. Dia bahkan memberinya 2 pil peremajaan berturut-turut. Tak hanya itu, demi menemukan terobosan, Marcius berjanji akan memberikan kesempatan mencari umur panjang sebelum nenek moyang keluarga Jenson berpisah. Marcius melakukan ini bukan hanya untuk membalas kasih sayang leluhur Queen Jenson. Charlie menduga leluhur keluarga Jenson pasti memainkan peran yang sangat penting. Peristiwa masa lalu ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Jenson, dan Nyonya Jenson sangat menyadarinya. Namun saat berada di Meksiko, dia rela menyerahkan gelang ini untuk berterima kasih pada dirinya, yang membuat Charlie merasa sedikit bersyukur. Selain itu, kegunaan sulur anggur Phoenix tidak hanya untuk menyampaikan 20 pil generasi. Jika ingin menyampaikan pil tingkat tinggi di masa mendatang, sulur anggur Phoenix merupakan bahan yang sangat diperlukan dan penting. Karena itu juga dia memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya untuk memastikan bahwa Nyonya Jenson dan putranya dapat menjalani hidup mereka tanpa rasa khawatir. Melihat villa dan pertokoan telah diselesaikan, Charlie merasa lega. Ishak juga memerintahkan bawahan keluarga Wade di Chengdu untuk menjaga ibu dan anak itu semaksimal mungkin. Cara perawatan yang sederhana. Setelah semuanya beres, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Ni Jenson. Setelah Ni Jenson berterima kasih banyak atas pengirimannya dan mengirim mobil mereka keluar dari komunitas, Charlie dan Ishak mengangkut ke bandara Chengdu semalaman dan mengambil kesempatan untuk kembali ke Aorus Hill. Di pesawat, Ishak sedikit lelah mengemudi sepanjang hari. Setelah pesawat lepas landas, dia tertidur di kursi tempat tidur datar yang nyaman. Charlie tidak lelah. Dia mengeluarkan gulungan lukisan di atas kaki dan perlahan dibuka. Dalam lukisan, Marcius dengan angin perih dan tulang bangau sekali lagi melompat keluar dari gulungan. Ketika dia melihat lukisan ini di rumah tua keluarga Jenson di Sunan, lukisan itu tergantung tinggi di dinding dan lampunya redup. Ketika Nyonya Jenson memberitahu Charlie tentang peristiwa masa lalu itu, Charlie sangat kesal. Dia tidak terlalu memperhatikan lukisan itu. Tapi sekarang, setelah meletakkannya di depannya dan melihatnya dengan cermat menggunakan lampu baca di pesawat, Charlie semakin terkesan dengan keterampilan dan pesona lukisan ini. Karena orang Tiongkok kuno lebih memperhatikan pesona daripada kenyataan. Nyatanya sebagian besar pelukis kuno terkenal tidak pandai melukis realistik. Lanskap, ikan dan serangga, serta karakter semuanya lebih memerhatikan pesona yang hidup. Dan lukisan leluhur keluarga Jenson, meskipun juga merupakan gaya lukisan tradisional Tiongkok, sangat detail dan teliti. Sehingga Marcius dalam lukisan tersebut terasa sangat nyata dan hidup, bahkan seakan bergoyang tertiup angin. Jenggot panjangnya terlihat sangat realistis. Mungkin orang-orang di dinasti Tang tidak memiliki kebiasaan menulis prasasti pada lukisan. Charlie tidak menemukan prasasti apapun pada lukisan itu. Namun dia sangat yakin bahwa jika lukisan ini dipublikasikan, dengan gaya lukisannya yang luar biasa, akan populer di seluruh dunia. Akan ada kegemparan dalam bidang seni. Mungkin, peringkat pelukis terkenal di dinasti Tang juga akan berubah karena penerbitan lukisan ini. Tapi Charlie tidak memiliki rencana ini. Dia memutuskan untuk menghargai lukisan ini dengan baik. Setelah kembali ke Aorus Hill, dia tidak akan membiarkan orang lain melihat isi lukisan ini. Bab 5212. Setelah menikmatinya dengan saksama untuk beberapa saat, tepat ketika Charlie hendak menggulung gulungan itu,
Dia tiba-tiba merasakan ada sedikit aura pada gulungan tersebut. Ini membuatnya tiba-tiba, menurut Nyonya Jenson, lukisan ini dibuat oleh nenek-nenek moyangnya di masa orang tuanya. Karena dia sudah tua, dia pasti sudah lama berpisah dengan Marcius. Nenek moyang keluarga Jenson tidak memiliki bakat dalam menguasai energi spiritual. Selain meminum 2 pil peremajaan dan hidup lebih lama dari orang biasa, sama sekali tidak mungkin dia memiliki Reiki. Ini juga berarti bahwa lukisan yang dilukisnya di masa orang tuanya tidak memiliki aura apapun. Namun, memang terdapat jejak Reiki yang sangat halus dalam lukisan ini. Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah Reiki ini ditinggalkan oleh Marcius? Mungkin keluarga Jenson tidak tahu bahwa Marcius pernah kembali dalam jangka waktu tertentu. Memikirkan hal ini, dia segera menenangkan diri, membagikan beberapa energi spiritual, dan dengan hati-hati menutupi seluruh lukisan. Dia mencari sumber dari jejak energi spiritual itu. Segera, dia menemukan jejak aura itu di kepala potret Marcius. Charlie sangat gembira. Dia segera menggunakan Reiki untuk melihat pihak lain. Pada saat kedua Reiki menyatu, gambar dari perspektif pertama tiba-tiba membanjiri pikiran Charlie. Dalam gambar, pemakaman akbar diadakan di desa pegunungan. Orang-orang di pemakaman tidak berpakaian zaman modern, tetapi lebih mirip kostum dinasti Tang. Charlie dapat mengenali dari topografi bahwa desa pegunungan ini adalah tempat tinggal Nyonya Jenson. Dan desa pegunungan pada gambar tidak terlihat bobrok seperti sekarang. Desa pegunungan pada gambar terdapat pelataran kayu yang agak megah, dengan balok ukiran dan bangunan yang dicat di mana-mana, terlihat seperti keluarga kaya. Namun, pemakaman dalam gambar tersebut bukanlah gambar real-time yang koheren, melainkan lebih seperti fotografi time-lapse yang dipercepat berkali-kali. Kerumunan berkumpul di depan peti mati di ruang utama. Seorang pria parubaya berlutut dan meratap dengan keras. Sekelompok wanita dan anak-anak juga menangis tanpa henti di belakang. Ada 3 lukisan yang tergantung di dinding tepat di seberangnya. Dan itu adalah lukisan dirinya yang dilihat di rumah Nyonya Jenson. Gambar berikut menunjukkan orang-orang menangis dan sedih. Meskipun ada banyak tiket, tetapi keseluruhan gambar sangat cepat. Satu persatu upacara selesai kilat mata. Setelah semua etiket yang diperlukan selesai, lebih dari mengumpulkan pria parubaya membawa peti mati itu ke kaki gunung belakang dan menguburkan peti mati itu di sini. Setelah itu, sekelompok orang kembali ke kompleks rumah kayu yang di dalam. Hiruk-pikuk memudar. Beberapa anggota keluarga perempuan pergi bersama keluarganya satu demi satu. Mereka meninggalkan pria parubaya sendirian di ruang berkabung. Namun, pria parubaya itu tidak terlihat sedih. Sebaliknya, dia berdiri di tengah ruang utama dengan wajah bahagia, melihat potret Marcius di dinding tengah. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Marcius, ayah saya meninggal 3 hari yang lalu, dan dia dimakamkan hari ini. Kalaupun Anda memiliki kemampuan menghidupkan kembali orang mati, itu sia-sia sekarang. Jika Anda dapat menemukannya kembali dalam jangka waktu yang lama, Anda harus memberi saya kesempatan yang mengizinkan ayah saya saat itu. Ayahku berumur panjang 113 tahun. Saya iri padanya. Sekarang saya berusia 42 tahun. Saya berharap Anda hidup lama dan memenuhi janji masa lalu." Meskipun kata-kata pria parubaya itu sulit dimengerti, Charlie masih mengerti artinya. Dia pasti putra leluhur keluarga Jenson. Pada saat ini, dia berdiri di depan lukisan Marcius, berbicara tentang bagaimana permohonan Marcius mencapai jangka waktu yang secepat mungkin. Dan kemudian kembali kepadanya untuk memberikan kesempatan yang dijanjikan kepada ayahnya. Terus terang, dia menantikan kembalinya Marcius sehingga dia juga bisa hidup selamanya. Setelah orang ini berbicara, embusan angin tiba-tiba ditayangkan di ruang utama. Dia berbaring dan tertidur lelap. Bab 5213. Pada saat itu, seorang pria parubaya berbaju hijau masuk dengan langkah yang kuat. Pakaian dan penampilan pria ini sama dengan potret Marcius di lukisan. Namun dia terlihat beberapa tahun lebih muda dari potret Marcius. Charlie dapat menyimpulkan bahwa orang ini adalah Marcius. Marcius berhenti di 3 lukisan untuk waktu yang lama, lalu melihat potret diri leluhur keluarga Jenson di sebelah kanan.
Dia menghela napas dan berkata, orang dewasa yang berjasa telah pergi, Micha. Kalau kamu bisa menunggu 3 hari, aku dapat memenuhi janji tahun ini. Tapi sekarang setelah kamu pergi, sebagai guru, aku harus memenuhi kontrak dengan putramu. Tetapi baru saja aku mendengar kata-kata dan melihat perbuatannya. Saya sangat kecewa. Kesempatan ini tidak diwariskan. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, mengetuk potret dirinya sendiri dengan ringan. Lalu bergumam, untuk apa yang terjadi hari ini? Saya meninggalkannya di lukisan ini. Jika keturunanmu menyalahkan saya di masa depan dan merobek lukisan diri saya, mereka akan tahu alasannya. Kamu tidak boleh menyalahkan aku saat kita bertemu di 9 mata air. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan anggun dan menghilang ke dalam gelapnya malam. Saat ini, semua gambar berhenti seketika. Charlie tenggelam dalam kejutan semacam ini yang hampir melampaui ruang dan waktu. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Ketika dia sadar kembali, dia mengagumi kemampuan Marcius menyimpan pikirannya ke dalam lukisannya. Dan pada saat yang sama tidak dapat menahan perasaan nasib tragis dari keturunan keluarga Jenson. Tidak ada keraguan bahwa ketika Marcius kembali ke desa pegunungan kecil itu, dia pasti telah mencapai umur panjang. Namun, Charlie juga dapat menyimpulkan bahwa umur panjang yang diperoleh Marcius seharusnya hanya menembus batas umur 200 tahun. Itu pasti tidak berarti keabadian. Dia sangat yakin karena, di satu sisi setelah menguasai buku apokaliptik dia dapat berdebat dari sudut pandang orang dalam. Faktanya, tidak ada rasa keabadian yang sebenarnya sama sekali. Di sisi lain, itu juga karena kalimat terakhir yang dikatakan Marcius pada potret leluhur Jenson di gambar barusan. Kalimat itu sangat lugas. Kamu tidak boleh menyalahkan aku saat kita bertemu di 9 mata air. Sejak dinasti Wei Utara, ada pepatah di bawah 9 mata air. Dan pada saat itu 9 mata air melambangkan dunia setelah kematian. Karena Marcius berkata bahwa dia akan bersatu kembali dengan leluhur keluarga Jenson di bawah 9 mata air di masa depan. Itu berarti dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan mati. Oleh karena itu, Charlie membuat penilaian komprehensif bahwa Marcius seharusnya menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya sebelum dia berusia 200 tahun. Lalu dia kembali ke leluhur keluarga Jenson untuk memenuhi janjinya. Namun tidak disangkanya, dia terlambat 1 langkah. Tetapi menurut rencana Marcius, meskipun leluhur keluarga Jenson telah meninggal, dia seharusnya memberikan kesempatan kepada putranya. Tetapi putra leluhur keluarga Jenson mengecewakan Marcius karena ucapannya yang memberontak di depan potret itu. Dia juga melewatkan kesempatan baik ini untuk hidup sampai usia 200 tahun atau bahkan lebih lama. Namun, Charlie tidak dapat menahan perasaan bahwa keturunan lain dari keluarga Jenson memiliki temperamen yang sangat baik. Hingga generasi Nyonya Jenson, setelah menunggu lebih dari 1000 tahun, mereka masih menunggu Marcius muncul. Siapapun yang memiliki temperamen buruk di tengah, melihat bahwa dia tidak sabar menunggu kiri dan kanan, dan merobek potret Marcius, dia yakin dia tahu alasannya. Tapi terkadang keberuntungan untuk menipu orang. Keluarga Jenson tidak menunggu hasil ini, tetapi mereka menemukannya secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, Charlie juga berpikir pada dirinya sendiri. Saya tidak tahu metode apa yang ditemukan Marcius untuk membuat rentang hidupnya melebihi batas atas 200 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun dia hidup di akhir. Jika dia hidup sampai sekarang, umurnya sudah lebih dari 1400 tahun. Saya pikir tulang-tulang senior ini sudah terkubur di suatu tempat. Bab 5214. Dengan hilangnya gambar itu, energi spiritual halus dalam gulungan gambar juga menghilang. Saat Charlie mengingat gambar itu lagi, dia merasakan gambar Marcius tampak hidup di atas kertas. Dia tidak bisa tidak menebak dalam hatinya seperti apa nada kehidupan Marcius setelah meninggalkan desa pegunungan itu. Meski umurnya diperpanjang, sepertinya tidak ada orang penting dalam hidupnya. Istri dan anak-anaknya telah meninggal, dan satu-satunya muridnya juga telah terkubur di dalam tanah. Hanya dia yang masih seperti pria berusia tetap, dengan karakternya yang terobsesi dengan kultivasi dan mendambakan umur panjang. Mungkin setelah dia meninggalkan desa pegunungan, dia akan kembali ke guanya di suatu tempat.
dan terus berlatih sendiri secara diam-diam berbulan-bulan, bertahun-tahun, berganti dinasti dan generasi. Ketika hidup hanya tersisa untuk berlatih hari demi hari, semua kegembiraan dan kesedihan hanya dapat disimpan untuk dirinya sendiri. Dia tidak dapat lagi menemukan siapapun untuk berbagi. Perasaan itu, dalam pandangan Charlie, bukanlah mencari umur panjang, melainkan mencari kesepian. Dia merasa bahwa begitu seseorang melepaskan emosi dan enam keinginannya, dan jatuh ke dalam kesepian tanpa akhir semacam itu, tidak peduli berapa lama umurnya, itu akan kehilangan arti sebenarnya. Dan Charlie mau tidak mau berpikir, jika orang-orang di sekitarnya semakin tua seiring berjalannya waktu, apa yang akan terjadi padanya? Meskipun pil peremajaan bagus, efeknya semakin buruk seiring bertambahnya usia. Dengan pil peremajaan, tidak masalah bagi orang biasa untuk hidup lebih dari 100 tahun. Dia khawatir sejumlah besar pil peremajaan akan diperlukan untuk mendukung langit-langit hidup sampai 200 tahun. Bahkan jika dia bersedia memberi mereka pil peremajaan yang cukup, apakah mereka benar-benar bersedia terus menggunakan pil peremajaan untuk memperpanjang hidup mereka pada usia itu? Tidak jarang seseorang hidup sampai usia 100 tahun, tetapi seluruh dunia belum pernah mendengarnya. Jika terus memberikan pil peremajaan kepada orang-orang terdekat agar mereka dapat hidup panjang dan tidak menjadi tua, maka mereka harus menjauh dari semua orang yang mengenalnya, yang mengetahui detailnya selama periode waktu kritis tertentu. Kalau tidak, mereka pasti memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga berarti bahwa setiap orang harus menemukan tempat tersembunyi dari dunia sekuler pada waktu tertentu. Pada saat itu, mereka dan orang-orang di sekitar mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri seperti manusia serigala atau vampir dalam novel barat. Untuk kehidupan seperti itu, Charlie bahkan tidak perlu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sendiri yang pertama tidak menerimanya. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Meskipun dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini dalam 20 atau 30 tahun ke depan. Ini adalah masalah besar yang tidak dapat dihindari selama hidupnya. Charlie menghela napas pelan, menyingkirkan gulungan itu, dan tetap terjaga. Dari kota Chengdu menuju Aorus Hill, pesawat terbang dalam waktu 2 jam. Saat ini, langit bahkan belum cerah. Charlie dan Ishak turun dari pesawat, dan bawahan Ishak sudah menunggu. Ishak dengan hormat bertanya kepada Charlie, "Tuan, masih ada 1 jam sebelum fajar. Apa Anda ingin ke Shangri-La untuk beristirahat?" Charlie berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Aturlah mobil untuk saya. Saya akan ke Camp Elises sendiri. Saya istirahat di sana saja dan pulang di siang hari." Charlie tidak ingin membawa lukisan Tuan Marcius ke rumah, karena akan menjelaskan kepada keluarganya. Dia khawatir ayah mertuanya yang menjadi wakil presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi melihatnya dan menggunakannya untuk berpura-pura menjadi orang besar. Dia juga khawatir ibu mertuanya Elaine suatu hari akan kehabisan uang, lalu diam-diam mengeluarkan lukisan itu dan menjualnya. Karena itu, dia berencana meletakkan lukisan itu di Camp Elises Hot Spring Villa sebelum fajar. Bab 5215. Anggota keluarganya mengetahui Camp Elises Hot Spring Villa, namun semua kunci pintu memiliki keamanan pengenalan wajah dan sidik jari. Hanya dirinya yang bisa membukanya. Dia tidak perlu khawatir diketahui oleh keluarganya. Ketika Ishak mendengar Charlie akan pergi ke Camp Elises Hot Spring Villa, dia berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana." Charlie memegangi kepalanya dan berkata, "Tidak perlu repot-repot. Kamu sudah membuang-buang waktu sepanjang hari. Kembali saja dan istirahat. Aku pergi ke sana sendiri." "Tidak apa-apa." Melihat desakan Charlie, Ishak segera mengangguk. Dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk memberikan Charlie kunci salah satu mobil Rolls-Royce. Lalu berkata dengan hormat, "Tuan, jika butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja." "Baiklah." Charlie mengambil kunci mobil dan berkata kepadanya, "Kalau begitu aku pergi dulu." Setelah berpisah dengan Ishak, Charlie mengemudi ke Camp Elises Hot Spring Villa sendirian. Saat tiba di villa, dia membawa lukisan itu ke brankas di lantai bawah tanah villa. Setelah melakukan ini, Charlie ke kolam mata air panas di ruangan villa.
Camp Elise's Hot Spring Villa memiliki mata air panas eksklusifnya sendiri, yang telah dibeli dari daerah setempat beberapa dekade lalu. Mata air panas geotermal dipengaruhi oleh geologi, mengalir terus-menerus selama 24 jam. Pada saat merancang kawasan villa, mata air panas di rumah dirancang sebagai udara yang mengalir 24 jam non-stop. Untuk memastikan rumah pemilik memiliki kolam air panas yang bersih kapan saja. Yang juga merupakan nilai jual terbesar dari kawasan perumahan ini. Charlie tidak berencana pulang terlalu pagi. Akan aneh jika pulang pagi-pagi sekali. Apalagi istri Claire pasti akan sulit jika dia pulang. Lebih baik sekalian istirahat di sini dan pulang siang atau sore. Jadi, dia dengan santai melepas pakaiannya dan berendam di kolam air panas. Setelah berlarian selama beberapa hari, meskipun Charlie hampir tidak merasa lelah, dia tetap tidak bisa bersantai. Hari ini kebetulan bebas. Dia berendam di mata air panas sendiri sebentar, yang membuat tubuh dan jiwa lebih segar. Pada pukul 10.30 pagi, sebuah Airbus A321 Cathay Pacific mendarat di Bandara Aorus Hill. Pesawat ini adalah yang paling awal dari 3 penerbangan langsung dari Hong Kong ke Aorus Hill. Setelah pesawat mendarat, pramugari kelas 1 menurunkan tirai antara kabin kelas 1 dan kelas ekonomi sesuai dengan kebiasaan. Lalu masukkan penumpang di kabin kelas 1 turun terlebih dahulu. Saat pintu kabin terbuka, seorang wanita muda yang mengenakan kacamata hitam dan masker tidak sabar untuk berdiri. Dia mengambil tas tangannya, lalu keluar dari pesawat dengan tidak sabar. Wanita muda ini adalah Marianne, wanita tertua dari keluarga Long dari Hong Kong. Marianne datang ke Aorus Hill pagi-pagi karena Universitas Aorus Hill mengundangnya untuk datang ke sekolah hari ini. Untuk berpartisipasi dalam wawancara untuk rencana pengenalan bakat. Universitas Aorus Hill sangat tertarik dengan Marianne, mahasiswa top yang baru saja menerima gelar listrik. Lagi pula, universitas tersebut adalah universitas negeri, dan proses rekrutmen harus diikuti. Maka Marianne diundang untuk datang. Tidak lama setelah Marianne menerima gelar Ph.D., dia diundang oleh Universitas Aorus Hill untuk wawancara. Dia sangat bersemangat. Dia memesan tiket penerbangannya lebih awal dan terbang di pagi hari. Saat Xiaolong mengetahui putrinya akan pergi ke Aorus Hill untuk wawancara, dia awalnya mengatur jet pribadi untuk membawanya ke sini secara langsung. Namun Marianne dengan sopan menolak tawarannya. Bukan karena Marianne tidak puas dengan ayahnya. Alasan utamanya adalah dia tidak ingin terlalu pamer saat datang ke Aorus Hill. Marianne tahu betul bahwa Aorus Hill, sebagai base camp Charlie, memiliki gejolak yang jelas. Charlie pasti akan mengetahuinya jika ayahnya datang menemuinya secara langsung. Belum lagi Charlie pasti akan menerima berita. Bahkan media Aorus Hill mungkin akan menyetujui dan memberitakannya. Dan rencananya adalah untuk tidak pernah memberitahu Charlie tentang hal ini sebelum dia mendapat pemberitahuan penerimaan resmi dari Universitas Aorus Hill. Demikian agar tidak dipandang rendah oleh Charlie jika dia gagal mendapatkan posisi itu. Terlebih lagi, yang dia inginkan adalah memberi Charlie kejutan. Dia harus menunggu sampai dia mendapat pemberitahuan pekerjaan, lalu pilih kesempatan untuk memberitahu Charlie. Karena itu, dia menolak tawaran ayahnya. Dia berencana untuk tidak menonjolkan dirinya. Dia terbang sendirian. Bab 5216. Karena penanggung jawab Universitas Aorus Hill yang relevan juga mengetahui bahwa Marianne berasal dari Hong Kong. Mereka secara khusus mengatur waktu wawancara Marianne pada pukul 3 sore. Ada banyak waktu. Dia tidak perlu terburu-buru. Dan Marianne juga memesan tiket penerbangan kembali ke Hong Kong pukul 9.30 malam. Dalam keadaan normal, wawancara akan selesai sebelum pukul 6 sore. Tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan hasilnya atau tidak, dia berencana kembali ke Hong Kong terlebih dahulu, agar tidak diketahui oleh Charlie. Inilah mengapa Marianne memakai kacamata hitam dan masker selama di pesawat. 10 menit kemudian, Marianne sudah muncul dan keluar dari bandara, bersiap naik taksi menuju Universitas Aorus Hill. Meskipun ada waktu wawancara di sore hari, dia ingin memanfaatkan ruang untuk mempelajari situasi Universitas Aorus Hill dan lingkungan sekitarnya. Namun, ketika dia baru saja keluar dari bandara, seorang wanita parubaya datang dan bertanya dengan penuh hormat, "Maaf,
Apakah Anda Mes? Marianne Long. Marianne sedikit gugup. Pihak lain dengan cepat menjelaskan. Nona Long, jangan gugup. Namaku Marilyn Lacey. Aku pembantu rumah tangga Tuan Logan Carrick di Aurus Hill. Dia memintaku menjemputmu di bandara. Anda diundang sebagai tamu dan makan siang. Pulau Hong Kong selalu memiliki hubungan dekat dengan Asia Tenggara. Xiaolong memiliki hubungan pribadi dengan banyak orang kaya di Asia Tenggara. Sedangkan bagi Logan, Xiaon sudah seperti keponakannya. Ketika Xiaon mengetahui Marianne akan pergi ke Aurus Hill, dia ingin pergi bersamanya. Namun gadis itu menolak. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menelepon Logan dan meminta seseorang untuk menjaga Marianne. Xiaon tidak tahu bahwa Logan ada di Aurus Hill. Dia hanya tahu bahwa Logan memiliki properti di Aurus Hill, dan seseorang merawatnya. Dia terutama merasa kasihan atas ketidaknyamanan di tempat yang tidak dikenalnya. Dia berpikir untuk meminta Logan membantu mengatur pengurus rumah tangga dan sopir. Setidaknya saat putrinya tiba di Aurus Hill dan sebelum dia meninggalkan Aurus Hill, dia tidak perlu khawatir tentang transportasi. Tapi secara kebetulan, Logan berada di Aurus Hill. Mengetahui bahwa Putri Xiaon akan datang, dia berencana mengatur agar saudari Marilyn Lacey menjemput Marianne di bandara. Serta mengundang Marianne untuk makan ringan di rumah. Ketika Xiaon mendengar bahwa Logan ada di Aurus Hill, dia tentu saja sangat senang. Dia segera memberitahu nomor penerbangan putrinya. Apalagi saat dia mengantar Marianne ke bandara pagi ini, dia diam-diam mengambil foto Marianne. Memanfaatkan Marianne yang tidak memperhatikan situasi saat turun dari mobil, Sister Marilyn mengandalkan foto ini untuk mengenali Marianne yang mengenakan kacamata hitam dan masker secara sekilas. Tapi bagaimana Marianne mengetahui hal ini? Yang dia tahu hanyalah bahwa di Hong Kong, anak-anak dari keluarga kaya diculik tidak sekali atau dua kali. Dan yang paling sensasional bahkan mengejutkan dunia. Jadi ketika dia tiba-tiba dikenal di Aurus Hill, dan pihak lain mengakui anak buah Logan, pikiran pertamanya adalah ada bahaya. Meskipun dia mengenal Logan dan pernah bertemu Logan sebelumnya, dia tidak mempercayai saudara Marilyn ini. Dia menyembunyikan kepalanya dan berkata, "Maaf, Anda mungkin salah mengidentifikasi orang." Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke tempat yang ramai untuk pergi. Marilyn dengan cepat menyusulnya, dan berkata, "Nona Long, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon ayahmu. Dialah yang memberitahu Tuan Carrick bahwa kamu akan datang ke Aurus Hill." Marianne mengerutkan kening. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah ayahnya yang menelepon. Jadi, dia segera menghubungi telepon dan bertanya, "Ayah, kamu memberitahu orang lain tentang kedatangan saya ke Aurus Hill?" Xiaon di ujung telepon lain tertawa, lalu berkata, "Mama Marianne, ini sangat kebetulan. Tuan dan Nyonya Carrick berada di Aurus Hill. Tadinya aku hanya meminta mengatur beberapa orang bawahan untuk menjagamu. Tapi dia bilang dia berada di Aurus Hill. Dia sangat senang kamu ada di Aurus Hill. Dia ingin kamu bertandang ke rumahnya untuk makan. Tuan Carrick teman dekat kakekmu. Kamu harus menerima undangannya." Bab 5217. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Marianne merasa lega. Segera, dia bergumam, "Ayah, karena kakek Carrick dan nenek Carrick ada di sini. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Saya bisa menyiapkan beberapa hadiah terlebih dahulu. Sekarang tidak pantas kalau saya datang dengan tangan kosong." Xiaon tertawa dan berkata, "Dengan kepribadian kamu, kalau saya memberitahu, kamu pasti tidak ingin pergi. Kamu akan bilang hanya pergi untuk wawancara, dan lebih baik tidak mengganggu orang lain. Lalu kamu juga akan memberitahu saya untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Saya ayahmu. Saya sangat mengenal kamu." Marianne kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Memikirkan apa yang dikatakan ayahnya, itu masuk akal. Menurut kepribadiannya dan tidak terlalu dekat dengan ayahnya, banyaknya cara untuk menghadapinya mungkin merupakan hasil dari blok ganda. Jadi dia berkata, "Oke, kalau begitu saya akan mengunjungi kakek dan nenek Carrick." Xiaon berkata sambil tersenyum, "Bagus. Selamat makan bersama kakek Carrick dan nenek Carrick." Setelah wawancara selesai kembalilah lebih awal.
Ayah akan menjemputmu di bandara. Marianne berkata, tidak usah. Saya mengendarai mobil ke bandara. Pulang nanti saya bisa kembali sendiri. Sean berkata dengan santai. Tidak masalah. Saya akan meminta Miriam membantu kamu mengendarai mobilmu. Cepat kembali. Itu saja. Sampai jumpa. Sebelum Marianne setuju, Sean sudah menutup telepon. Meskipun Marianne tidak berdaya, dia juga tahu bahwa begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan temperamen ayahnya, dia akan menemukan cara untuk mencapainya bagaimanapun caranya. Hanya untuk menjemputnya di bandara. Dan dia tidak perlu menjadi terlalu mengesalkan. Jadi, dia meletakkan telepon dan berkata kepada Marilyn, "Maaf, Nyonya Marilyn, saya salah paham denganmu. Saya harap kamu tidak keberatan." Marilyn berkata sambil tersenyum, "Nona Long, mengapa kamu sopan padaku?" Setelah itu, dia menunjuk ke sebuah Rolls-Royce di pinggir jalan tidak jauh dari sana, dan berkata, "Mobilnya ada di sana. Nona Long, ayo pergi." Lalu Rolls-Royce melaju menuju Gunung Scarlet Pinnacle Villa. Dalam perjalanan, Marianne melihat ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia baru pertama kali datang di Aurus Hill. Marilyn di co-driver menatap Marianne, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah ini pertama kalinya Nona Long datang ke Aurus Hill?" "Ya," Marianne sedikit mengangguk. "Saya belum pernah ke sini sebelumnya." "Saya mendengar dari Tuan Carrick, kamu datang ke Universitas Aurus Hill untuk melamar pekerjaan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Kamu belum pernah ke Aurus Hill sebelumnya. Mengapa kamu memilih Aurus Hill daripada Hong Kong? Dalam hal pembangunan perkotaan, Hong Kong lebih baik daripada Aurus Hill. Masih banyak perbedaan." Mendengar pertanyaan ini, yang secara tidak sadar dipikirkan oleh Marianne adalah sosok Charlie. Ketika datang ke Aurus Hill sendirian, dia tentu saja datang untuk Charlie. Namun dia masih tidak tahu apa hasil akhirnya. Bab 5218. Namun, untuk Marianne, dia selalu harus melakukan apa yang dia putuskan sebelum membicarakannya. Bukan gayanya sama sekali untuk membicarakannya di atas kertas dan hanya berbicara tanpa latihan. Namun, Marianne tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata kepada Marilyn, "Saya terlalu lama tinggal di Hong Kong, cukup lama. Kota-kota tingkat pertama di daratan relatif bergerak cepat, jadi saya ingin mencari yang relatif nyaman. Oleh karena itu, saya memilih Aurus Hill." Marilyn mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, "Laju kehidupan di Aurus Hill memang lebih lambat daripada kota-kota tingkat pertama, dan lingkungan relatif nyaman. Saya sudah berada di sini bertahun-tahun, dan sekarang saya semakin menyukainya. Saya yakin kamu akan merasakan hal yang sama setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama." Kemudian, Marilyn berkata, "Kalau kamu memutuskan tinggal di Aurus Hill untuk pengembangan di masa depan, apa yang kamu butuhkan di Aurus Hill? Kamu bisa menghubungi saya kapan saja." Setelah itu, dia menyerahkan kartu nama dengan kedua tangan. Kartu nama itu sangat sederhana. Hanya dua kata Marilyn Lacey, ditambah deretan nomor ponsel. "Terima kasih." Marianne mengambil kartu nama, mengucapkan terima kasih dengan sopan, dan segera bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Nyonya Marilyn, kalau saya yakin tinggal di Aurus Hill dan berencana membeli rumah di dekat sekolah untuk kehidupan sehari-hari, apakah kamu punya rekomendasi?" Marilyn bertanya dengan rasa ingin tahu, rumah seperti apa yang dicari Nona Long? Villa atau flat yang lebih tinggi, sehingga kamu bisa menikmati pemandangan? Marilyn berpikir sejenak dan berkata, "Real estate terbaik di kota Aurus Hill adalah Villa Elite Thompson. Ini adalah sebuah area perumahan dengan denah lantai tinggi dan rendah semuanya bersampul keras. Apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapatkan. Harga villa di daerah ini pada dasarnya puluhan juta atau bahkan lebih dari 100 juta. Rumah dengan lantai rata sekitar 10 juta hingga 20 atau 30 juta. Dan lantai datarnya adalah gedung bertingkat tinggi, yang memenuhi kebutuhanmu. Lokasinya tidak jauh dari Universitas Aurus Hill. Hanya membutuhkan waktu 10 menit dengan mobil." Villa Elite Thompson. Marianne mengangguk dan berterima kasih. "Terima kasih Nyonya Marilyn, saya menuliskannya. Setelah mendapat pemberitahuan masuk, saya akan luangkan waktu melihatnya." Marilyn tersenyum dan berkata,
Jangan khawatir, Nona Marianne. Berdasarkan kondisi kamu sendiri, sudah pasti tidak ada masalah untuk mendaftar ke Universitas Aurus Hill. Universitas Aurus Hill sekarang berfokus pada internasionalisasi dan sangat mementingkan guru dan siswa asing dari Hong Kong. Kalau kamu memiliki gelar doktor dari daratan, persaingan mungkin sulit. Ini lebih intens, tetapi jauh lebih mudah bagi kamu sebagai penduduk Hong Kong. Marianne berkata dengan heran. Nyonya Marilyn benar-benar memahami situasi Aurus Hill, bahkan situasi Universitas Aurus Hill. Marilyn tersenyum dan berkata, Tuan kami menyumbangkan banyak dana ke Universitas Aurus Hill bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia jarang datang selama beberapa tahun ini, dia sangat memperhatikan situasi Universitas Aurus Hill. Selain itu, pekerjaan saya di Aurus Hill sangat santai. Jika Tuan dan Nyonya Carrick tidak datang, saya hanya perlu meminta semua orang menjaga kebersihan dan menjaga status quo villa. Waktu luang saya gunakan untuk memahami semua aspek kota. Jangan lihat saya sebagai orang Melayu. Saya bisa dianggap sebagai orang yang tahu segalanya di Aurus Hill. Marianne mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau saya berkesempatan bekerja di Aurus Hill, saya harus tahu dan belajar lebih banyak dari kamu. Marilyn mendengar bahwa dia masih agak tidak yakin tentang posisi di Universitas Aurus Hill dalam nada bicaranya. Dia berkata dengan serius, Nona Long, mengenai Universitas Aurus Hill, kamu pasti bisa diterima, meskipun kamu tidak memiliki hubungan apapun. Resume kamu pasti dapat diterima. Dalam beberapa tahun terakhir, universitas di daratan menaruh perhatian besar pada internasionalisasi. Kamu berasal dari Hong Kong dan lulus dari Universitas Hong Kong. Ini pasti sangat langka untuk Universitas Aurus Hill. Marianne bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa mereka begitu memperhatikan aspek ini. Karena ini adalah kampus. Apa tidak cukup melakukan pekerjaan dengan baik dalam penelitian akademis? Marilyn berkata sambil tersenyum. Lihatlah Harvard, Yale, dan MIT. Mengapa mereka terkenal di dunia? Selain melakukan penelitian akademik, mereka juga mendapat manfaat dari siswa berprestasi luar negeri yang mereka rekrut dari seluruh penjuru dunia. Banyak anak muda Tiongkok pergi ke universitas di luar negeri. Setelah kembali, mereka memulai perusahaan mereka sendiri dan secara bertahap tumbuh menjadi pengusaha besar bernilai puluhan miliar. Ketika orang lain membicarakan resume mereka, universitas yang mereka masuki adalah topik yang tidak bisa dihindari. Harvard tidak perlu melakukan publisitas apapun di China, dan mereka bisa terkenal di China dengan sendirinya. Alumni yang berprestasi adalah objek yang mereka fokuskan untuk dipertahankan dan dipublikasikan. Ini merupakan sumber daya yang sangat kuat, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dan promosi universitas. Ambil Universitas Harvard sebagai contoh. Setiap tahun asosiasi alumni menyumbang miliaran dolar. Banyak pengusaha daratan menyumbang ke Harvard, dan semuanya dimulai dengan puluhan juta dolar. Tapi lihat Universitas Aurus Hill. Dalam keadaan normal, rata-rata sumbangan yang diterima dari alumni setiap tahun sangat sedikit. Ini juga yang menjadi alasan universitas di daratan sangat ingin melakukan internasionalisasi dengan cepat. Dan karena keadaan khusus, Hong Kong sering menjadi arah pengembangan universitas daratan untuk diinternasionalkan. Marianne berkata dengan heran, Nyonya Marilyn, kamu tahu banyak. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal ini di HKU selama bertahun-tahun. Bab 5219. Nyonya Marilyn berkata dengan rendah hati, yang saya tahu hanyalah gosip. Jika orang biasa ingin tahu, lebih perhatikan saja. Dibandingkan dengan elit seperti kamu yang fokus pada akademisi, saya sangat jauh di belakang. Lalu Marilyn berkata lagi, jika Universitas Aurus Hill merekrut kamu, seorang Ph.D., dikombinasikan dengan alasan-alasan ini, saya berani mengatakan bahwa kamu pasti akan lulus wawancara. Marianne langsung mengangguk ketika mendengar ini, karena dia tidak pernah sering meninggalkan Hong Kong, dan dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Marianne tidak pernah mengerti banyak tentang situasi yang dikatakan Marilyn. Setelah mendengarkan kata-katanya, kepercayaan diri Marianne juga sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat ini, Villa Scarlet Pinnacle,
Vera sedang mendengarkan jangkrik bernyanyi di bawah pohon di halaman. Dia mendirikan kursi goyang anyaman tangan di bawah pohon, dan menyiapkan meja teh bambu kecil. Di atas meja teh, ada tungku arang yang sangat kecil. Arang yang sudah jadi tidak akan pecah saat dibakar, dan tidak akan ada asap dan debu. Bahkan memiliki aroma yang sangat khas. Di atas tungku arang, ada segenggam tembikar diau, dan di dalamnya, sepoci teh puer berwarna merah tua direbus. Vera suka minum teh. Dia biasanya mulai membuat teh dan minum teh saat sarapan, minum teh dan membaca buku setelah makan, minum teh saat makan siang, membaca buku di sore hari dan makan beberapa teh secara acak, dan bahkan minum teh di malam hari. Apalagi teh puer adalah sejenis teh dengan warna yang kuat. Meskipun Vera minum teh terus-menerus setiap hari, giginya yang bersih dan cerah tidak pernah ternoda oleh teh. Tepat ketika dia meletakkan buku itu dan mengambil cangkir teh untuk menyesapnya, terdengar ketukan ringan di pintu. Diikuti oleh suara Logan, dan bertanya dengan hormat, "Nona, apakah nyaman untukmu sekarang?" Lin Wan-er tersenyum dan berkata, "Masuk saja." Logan kemudian dengan hati-hati membuka pintu halaman dan berjalan perlahan. Vera menatapnya, dan melihat bahwa dia membungkuk, terengah-engah, dengan butiran keringat di dahi dan pipinya. Vera bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu harus datang sendiri? Tangga batunya curam, dan dengan tubuhmu saat ini, kamu masih harus berhati-hati." Logan menelan ludah, lalu berkata dengan sedikit terengah-engah dan lemah, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku ingin melaporkannya kepada Nona secara langsung." Vera menunjuk ke bangku bambu rendah di bawah pohon, dan berkata, "Duduk dan bicaralah." "Minum teh dulu." Logan merasa tersanjung, dan mengangguk dengan cepat, bahkan berjalan beberapa langkah lebih cepat. Bab 5220. Dia pertama-tama memindahkan bangku bambu, lalu duduk di depan Vera. Lalu dia berkata dengan hormat, "Nona, aku punya cucu perempuan yang kebetulan datang ke Aurus Hill. Dia akan wawancara. Saya mengundangnya ke Manor sebagai tamu untuk makan santai. Karena saya baru tahu pagi ini, dan saya tidak melapor kepada Anda sebelumnya. Jadi tolong jangan salahkan saya." Vera mengambil cangkir teh baru dan meminum teh. Dia tersenyum dan berkata, "Ini tempatmu. Kamu tuannya. Kamu ingin mengadakan jamuan makan. Mengapa perlu melapor kepadaku? Aku hanya salah satu tamumu." Logan berkata tanpa ragu, "Nona, ini adalah hal kedua yang ingin saya janjikan kepada Anda. Jarang Anda menyukai tempat ini. Saya semakin tua. Setelah waktu ini, saya khawatir saya tidak akan datang ke sini lagi. Saya ingin memberi kamu Scarlet Pinnacle Villa sebagai hadiah. Saya harap kamu bersedia menerimanya." Vera sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Saya tidak yakin berapa lama saya akan tinggal di sini. Kamu harus menyerahkannya kepada keturunanmu." Logan buru-buru berkata, "Nona, keturunan saya, sejak kecil sudah kaya dan terburu nafsu. Jujur saja, mereka tidak pantas mendapatkan tempat seperti ini. Memberinya kepada mereka sama saja dengan sembrono. Tolong jangan sopan padaku, Nona." Vera mengangkat bahunya, menyerahkan tehnya, dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Karena kamu bersikeras, aku tidak akan sopan padamu. Jika suatu hari saya tidak membutuhkan rumah ini dan kamu masih hidup, saya akan mengembalikannya ke pemilik aslinya. Kalau kamu telah pergi saat itu, saya akan menyerahkannya kepada keturunan kamu." Logan menghela napas lega ketika dia mendengar ini, lalu berkata sambil tersenyum, "Ini semua sesuai keinginanmu." Vera menunjuk ke cangkir teh yang dituangkan untuknya, dan berkata dengan ringan, "Minumlah. Kamu kehabisan napas. Kamu panik. Lain kali, jangan memanjat terlalu tinggi. Kalau butuh sesuatu, hubungi saya atau kirimi saya pesan WeChat." Logan menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Aku mematuhimu." Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu melihat sepotong kue teh di samping tungku arang. Logan bertanya dengan ragu-ragu, "Nona, teh puer Songpin ini, apakah kamu meminumnya?" Teh ini dibawa oleh Logan dari Hong Kong ke Aurus Hill sebagai hadiah untuk Vera. Teh puer Songpin ini memiliki sejarah ratusan tahun.
dapat dianggap sebagai teh puer terbaik. Vera menulis bahwa dia ingin kue teh puer dalam daftar yang dia berikan kepada Nyonya Marilyn. Namun dia tidak menentukan jenis kue teh apa yang dia inginkan. Jadi dia membeli yang paling mahal dan terbaik. Vera tersenyum sedikit saat ini dan berkata, harga pasar teh yang bisa dijual ratusan juta per kue tentu saja tidak biasa. Ambil uangnya untuk mencarinya di pasar. Ini seharusnya yang paling mahal dan teh puer terbaik yang bisa kamu beli. Vera lalu mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Tapi itu masih jauh dari kue teh terbaikku. Logan berkata sambil tersenyum. Semuanya yang bisa dibeli dengan uang. Tentu saja itu tidak bisa dibandingkan dengan harta Nona. Vera tersenyum tipis dan bertanya kepadanya, Tuan Logan Carrick, adakah yang ingin kamu katakan padaku? Logan lalu tertawa dan berkata benar saja, kamu tidak bisa lepas dari wawasan Nona. Bagaimanapun, dia berkata lagi, Nona, ini masalahnya. Cucu perempuan akan melamar sebagai dosen di Universitas Aurus Hill. Dengan kondisinya saat ini, lamaran Nuya sangat meyakinkan. Saya pikir kamu akan pergi ke Universitas Aurus Hill. Kamu akan belajar dan dia akan mengajar. Takdir berada di sini hari ini. Kamu sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk mengenalnya. Mungkin akan ada perhatian di masa depan. Begitukah? Mata Vera menyempit. Lalu tersenyum dan berkata dengan santai. Karena ditakdirkan. Tidak masalah mengenal satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.